Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang distribusi sampling. Apa itu distribusi sampling? Apakah itu distribusi atau sampling? Kenapa kita harus mempelajari distribusi sampling? Nah, ini tujuannya kita ingin memperkenalkan peran sampling dalam proses statistika, ya. Kemudian yang kedua juga ingin memperkenalkan berbagai metode yang biasa digunakan dalam sampling. Selanjutnya, yang ketiga, kita ingin menjelaskan bagaimana keterkaitan antara sampling dan populasi, ya. Jadi kita kenapa harus belajar tentang sampling, ya tadi, ya, bagaimana pengaruhnya atau prosesnya dalam statistika, kemudian bagaimana hubungan antara sampel dengan populasi, selanjutnya bagaimana kita metode-metode yang digunakan dalam sampling itu seperti apa. Baik, selanjutnya kita lanjut. Kenapa harus sampling? Ya, jadi kalau misalkan kita melakukan penelitian atau kita melakukan riset, ya, kemudian datanya sudah diketahui homogen, maka lebih baik penelitiannya dilakukan penelitian yang datanya data yang berupa sampling, ya, berupa sampel. Contoh, ya, kalau misalkan dalam uh, satu kolam ada airnya semuanya, ya, semuanya airnya ada air yang terkena limbah, ya, maka tidak semuanya harus kita ambil semuanya airnya kemudian kita teliti. Nah, tidak seperti itu, ya. Berarti kan kita ngambil sampel dari air tersebut, ya. Misalkan ambillah satu gelas atau satu tabung Elmeyer atau sesuai dengan kebutuhan untuk penelitian. Sebab sudah diketahui bahwa air yang ada di kolam tersebut, ya, warnanya misalkan hitam, kemudian menimbulkan bau. Nah, berarti itu sudah diketahui bahwa populasinya itu dia bersifat homogen, ya. Contoh yang sifat homogen misalkan dari jenis kelamin. Kita ingin mengetahui pendapat sesuatu dari populasi, ternyata diketahui bahwa populasinya itu wanita semua. Ya, berarti tidak usah kita semua teliti, ya. Misalkan kita ingin mengetahui bagaimana pendapat responden terhadap misalkan sebuah pembalut misalnya. Nah, ternyata sudah diketahui bahwa sampelnya itu adalah perempuan semua. Nah, itu berarti dia homogen, ya. Nah, bisa homogennya bisa berdasarkan jenis kelamin misalkan, ya, jenis kelamin perempuan, laki-laki. Nah, ataupun tadi berkaitan dengan contoh yang homogen, misalkan juga ada air yang ada di ember, kemudian airnya itu yang ada di ember itu misalkan airnya air manis gitu, ya. Air yang sudah dicampur dengan gula, kan itu dia sudah diketahui homogen datanya, ya. Sudah diketahui homogen, itu pasti homogen datanya, ya. Jadi sudah tahu bahwa airnya itu manis. Jadi kita teliti, ya, hanya sebagian saja, ambil aja sampel airnya. Nah, jadi data itu kan ada yang data yang bersifat homogen, ada data yang bersifat heterogen. Yang bersifat heterogen, ya, seperti apa? Misalkan kemampuan mahasiswa dalam satu kelas. Nah, itu kan di dalam satu kelas itu siswanya ada yang kemampuannya tinggi, ada yang kemampuannya sedang, ya, ada kemampuannya mungkin kurang. Nah, itu, ya. Nah, itu dia bersifat heterogen namanya. Jadi datanya yang heterogen. Nah, seperti itu bagaimana nanti penelitian dilakukan. Atau kita ingin mengetahui tingkat ekonomi, ya, rakyat Indonesia. Nah, kita tahu bahwa rakyat Indonesia itu kan ada yang kelas menengah dari sisi ekonomi, kelas atas maupun kelas bawah. Nah, itu, ya, data yang bersifat heterogen, ya. Nah, jadi kalau datanya sudah diketahui bahwa homogen, maka lebih baik, ya, kalau kita melakukan penelitian atau mau melakukan kajian terhadap data dan datanya homogen, diambillah penelitiannya atau kajian datanya dari sampel. Jadi kita ambil sampelnya, ya. Nah,
Nah, nanti kan ada teknik bagaimana cara mengambil sampel yang baik atau yang bagus kan gitu ya. Nah, jadi itu dulu apa alasan kita menggunakan sampling. Kemudian diperlukan biaya yang panjang atau mahal. Jadi kalau misalkan kita melakukan sebuah penelitian atau kajian ya, kita melakukan penelitian kemudian populasinya cukup banyak ya, jadi populasinya banyak sekali ya. Nah itu kan kita tidak bisa misalkan tidak hanya bisa dengan sensus kan gitu ya. Karena kan kalau misalkan dengan sensus ya biayanya mahal gitu kan, biayanya mahal. Tadi kalau populasinya homogen kemudian populasinya cukup banyak ya, lebih baik kita kajiannya terhadap sampling aja. Jadi kita ngambil beberapa sampel ya. Jadi beberapa sampel, misalkan kalau saya punya populasinya 1 juta, kemudian sudah diketahui bahwa populasinya itu adalah homogen ya, udah aja dari 1 juta itu kita ambil beberapa sampel. Nanti kan kita bagaimana harus berapa sampel yang kita ambil, bagaimana cara pengambilan sampelnya itu nanti ada di teknik-teknik pengambilan. Jadi tidak, kalau kita melakukan dengan model sensus ya, yaitu biayanya mahal, memakan waktu yang panjang. Contoh yang biasa dilakukan pemerintah ya, yang sensus itu kan ya, jadi ketika kita 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali melaksanakan sensus, baik itu sensus penduduk maupun sensus ekonomi, ya itu kan biayanya mahal. Kita harus menyebar petugas yang cukup banyak, kemudian juga waktu yang diperlukan juga banyak ya, waktu yang diperlukan juga panjang. Nah itu sensus ya. Nah jadi seperti itu ya kalau kita melaksanakan sensus. Tapi kalau misalkan sampling ya, kita tidak perlu cukup banyak tidak perlu cukup banyak petugas atau banyak waktu yang diperlukan atau yang digunakan ya. Oke. Nah selanjutnya, kenapa kita harus melaksanakan sampling? Adanya pengamatan yang bersifat merusak. Nah, jadi adanya pengamatan yang bersifat rusak. Jadi kalau misalkan ini bendanya cepat rusak ya, ya udah nanti sampel aja kan gitu ya. Kemudian sifat populasi itu sendiri tidak memungkinkan untuk diadakan sensus karena jumlah populasinya tidak terbatas ya. Jadi kalau populasinya sangat banyak sekali, tidak terbatas ya, tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan sensus ya, lebih baik kita gunakan sampling ya, gunakan sampling. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ini beberapa pengertian dasar teknik sampling. Ada karakteristik itu menggambarkan ciri atau keadaan yang diperiksa atau dipelajari. Kemudian unit analisis, sesuatu yang berdasarkan tujuan, berdasarkan peraturan tertentu yang dijadikan sebuah kesatuan. Populasi itu ada keseluruhan objek penelitian gitu ya, keseluruhan unit analisis. Jadi seluruh objek yang dianalisis, seluruh unit yang dianalisis, seluruhnya itu disebut dengan populasi ya. Nah, kemudian ada sampling. Sampling itu adalah sebuah prosedur atau cara untuk memilih unit dari populasi. Unit populasi itu apa? Sampel namanya. Nah, jadi kalau sampling itu adalah prosedurnya, caranya. Kalau bendanya, objeknya, unitnya itu adalah sampel. Sampel itu bagian dari unit, bagian dari populasi, itu adalah sampel gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan saya ingin mengetahui tingkat keberhasilan dalam mengajar statistik ya, dalam mengajar statistik atau saya ingin mengetahui tingkat ekonomi rakyat Indonesia ya, bisa saja itu dia menggunakan sampel ya. Nah, atau misalkan di dalam pemilihan umum, misalkan di pemilu ya, di pemilihan umum, misalkan di pemilu kan itu banyak sekali TPS atau tempat pemungutan suara. Dari Sabang sampai Merauke itu ada berapa ratus TPS. Nah, di dalam, kalau kita kenal dalam perhitungan cepat atau quick count ya, di dalam quick count yaitu dia metodenya metode sampling ya. Jadi di quick count itu metodenya sampling. Jadi dia ambil misalkan ya, ketika pemilu itu ada sekitar 300.000 tempat pemungutan suara. Nah, dari 300.000 pemungutan suara kita ambil beberapa sampel TPS ya. Kita tentukan tempatnya di mana ya, kemudian nanti ada tekniknya, tempatnya di mana,
kemudian jumlahnya dulu ya, jumlah TPS-nya yang mau kita ambil datanya berapa, kemudian tempatnya di mana saja ya. Nah itu. Jadi sehingga ketika pemungutan suara selesai, datanya sudah ada, langsung disebar ya, langsung dikumpulkan. Nah, jadi tidak banyak ya. Biasanya sampelnya misalkan dari 300.000 ada yang 1.000, yang diambil hanya 1.000 saja kan gitu. Sehingga nanti datanya diolah ya, kemudian dia ditampilkan. Nah, itu sampel ya. Nah, jadi itu kalau di quick count itu bukan data yang real ya. Nah, kalau misalkan perhitungan manual di KPU itu dia sifatnya sensus gitu ya. Jadi setiap TPS harus menyetorkan hasil pemungutan suara, menyetorkan hasil pemungutan suara ya, semua TPS. Maka prosesnya lama ya, prosesnya lama dari Sabang sampai Merauke. Makanya kadang-kadang kalau ketika di pemilihan umum di Indonesia itu KPU biasanya mengumumkan sebulan atau lebih gitu ya, karena dia sifatnya sensus. Jadi dia dikumpulkan suara dari setiap TPS ya, setiap TPS dihitung secara manual. Nah itu ya, sehingga lama, waktunya sangat lama. Berbeda dengan quick count. Kalau quick count itu tidak semua TPS dihitung, tetapi diambil jumlah tertentu TPS kemudian dengan teknik tertentu ya, sehingga hasilnya 1 atau 2 jam bahkan 24 jam sudah diketahui hasilnya. Cuma mungkin hasilnya itu tidak dalam bentuk real, tetapi biasanya yang ditampilkan dalam bentuk persentasenya ya, karena dia ada margin errornya ya. Kalau di dalam penelitian itu kan dia ada dua jenis misalnya ya. Ada penelitian yang bersifat sampel, artinya penelitian datanya diambil dari sampel. Makanya ketika kita belajar kemarin di pengolahan data, di sana ada namanya mean ya, atau nilai rata-rata. Kan itu simbolnya ada dua. Ada yang menggunakan X bar, ada yang menggunakan mu. Nah, itu karena penelitiannya ada penelitian yang bersifat yang diambil datanya dari populasi, ada penelitian yang diambil dari datanya sampel gitu ya. Nah, datanya sampel gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini teknik sampling ya. Teknik pengumpulan data. Jadi, bagaimana teknik pengumpulan datanya? Satu, sampling dengan pengembalian. Yang kedua, sampling tanpa pengembalian, itu prosesnya. Nah, jadi sampling dengan pengembalian. Jadi begini, kalau misalkan dalam satu kotak ada 1.000 bola, kemudian kita ambil bola itu, misalkan ada 1.000 bola ya, bola kaki gitu ya, untuk bermain sepak bola. Ada 1.000 nih pabrik bola, misalkan pabrik bola nih. Dia memproduksi bola, kemudian dari bola-bola yang diproduksi ingin diambil sampelnya untuk dites, baik kelenturannya, kekuatannya. Nah kemudian kan bolanya itu disimpan di sebuah tempat ya, kemudian kita ambil secara acak bolanya, misalnya ambil aja begitu. Setelah diambil kemudian dicek kelenturannya, dicek kekuatannya, dicek segala macamnya sesuai dengan kebutuhan ya. Setelah dicek, si bolanya dikembalikan ke kumpulan bola tadi. Nah itu namanya sampling pengembalian. Jadi setelah bola tadi, bola yang terambil untuk dicek, kemudian dikembalikan lagi ke tempat asalnya, diaduk-aduk lagi. Nanti diambil lagi sampel. Kemungkinan bola yang tadi sudah terambil bisa terambil lagi. Nah itu disebut dengan sampling dengan pengembalian. Ya, sampling dengan pengembalian. Ada sampling tanpa pengembalian. Artinya, misalkan kalau ada tadi 1.000 bola, kita ambil satu bola. Ya, setelah itu kemudian dicek segala macam. Nah, si bola yang sudah dicek, sudah dites itu dia tidak di tempat, dikembalikan ke tempat asalnya. Artinya dia disimpan di tempat lain. Nah, kemudian kita ngambil lagi bola yang lain. Nah, sehingga bola yang tadi sudah kita tes, sudah kita cek, tidak mungkin keambil lagi. Nah, itu namanya sampling tanpa pengembalian. Kemudian ada sampling peluang, non probability sampling. Itu kalau dilihat dari peluang atau dari probabilitasnya. Jadi kalau misalkan ada sebuah bola nih, bagaimana bola itu peluangnya terambil untuk dijadikan sampling gitu ya. Nah, jadi ada bola A nih, bola A dia dimasukkan ke dalam sebuah keranjang yang ada di dalamnya 1.000 bola.
Nah, si bola ini bagaimana peluang bola A ini terambil untuk dijadikan sampling. Nah, ya. Nah, jadi kalau lihat dari peluangnya ada sampling non peluang, sampling non peluang ya. Jadi proses pembeliannya sederhana, tetapi data yang dikumpulkan melalui sampling non peluang dianalisis menyangkut test of signifikannya ya. Nah, sini. Kemudian sampling non peluang itu ada beberapa jenis. Ada accidental sampling, voluntary sampling, dan snowball sampling ya. Nah, pada dasarnya tiga jenis sampling ini hampir sama ya. Siapa yang ditemui yang ya atau yang bersedia jadikan sampel, nah, dia jadikan sampel ya. Jadi voluntary sampling itu seperti itu ya. Nah, jadi berdasarkan kerepresentasian ditinjau dari sisi sampling saja gitu ya. Nah, itu non probability sampling. Jadi tidak semua orang itu punya peluang untuk dijadikan sampling ya. Di sini siapa siapa saja yang ditemui ya, yang bersedia ya bisa dia. Nah, itu sampling non peluang atau non probability sampling ya. Kemudian ada juga purpose sampling ya, expert choice ya. Jadi sampling ini ditentukan berdasarkan tujuan yang ketat dan didasarkan pada pilihan orang yang sangat ahli. Jadi teknik sampling ini dapat digunakan untuk penelitian klinis atau kedokteran. Jadi begini, sekarang terjadi virus atau COVID-19 ya. Kita ingin mengetahui bagaimana efikasi ya, efektivitas vaksin misalnya. Nah, suatu perusahaan vaksin dia membuat vaksin gitu ya. Kemudian dia ingin mengetahui efikasi atau efektivitas vaksin terhadap seseorang, terutama orang yang punya komorbid misalkan ya. Jadi bagaimana nih vaksin yang dibuatnya, bisa nggak dia digunakan untuk orang yang punya penyakit komorbid atau penyakit bawaan ya, sehingga nanti orang yang punya penyakit bawaan atau yang komorbid dia bisa divaksin gitu. Nah ini kan berarti tidak semua orang punya peluang untuk dijadikan sampel gitu ya. Misalkan kalau saya tidak punya penyakit komorbid, saya tidak mungkin dijadikan sampel untuk penelitian vaksin tersebut karena saya tidak punya gitu ya. Jadi yang punya peluang untuk dijadikan sampel itu adalah orang-orang yang punya penyakit komorbid, karena si vaksin ini dibuat untuk mengetahui tingkat efektivitasnya dan keamanannya bagi mereka yang punya penyakit komorbid. Nah seperti itu ya. Nah ini namanya purpose sampling atau judgment sampling atau expert sampling, expert choice sampling gitu ya. Nah itu. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa dijadikan sampel, dan itu juga berdasarkan recommended dari dokter misalkan atau recommended dari orang-orang ahli tertentu kan bisa ya. Nah seperti itu. Oke. Lanjutkan. Di sini ada apa ya? Nih. Ada sampling peluang atau probability sampling. Jadi dalam sampling peluang ini peneliti sangat memperhatikan unsur peluang. Jadi penelitian unit analisis yang masuk ke dalam sampel di mana peluang unit sampling terpilih ke dalam sampel itu tidak sama dengan 0. Jadi semua unit ya dalam sebuah populasi itu dia memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Jadi tadi kalau dalam sebuah keranjang ada 1000 bola, maka 1000 bola itu dia memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel gitu kan. Ya. Nah, itu untuk dijadikan sampel. Jadi, kalau ada sebuah perusahaan vaksin, dia membuat vaksin COVID-19, dia ingin mengetahui bagaimana efektivitas vaksin COVID-19 itu terhadap orang yang berumur antara 40 sampai 60 atau antara yang berumur 18 tahun sampai umur 50 tahun. Maka semua orang yang berumur antara 18 tahun sampai ke umur 50 tahun dia memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel, baik itu yang komorbid maupun yang non komorbid ya. Nah itu disebut dengan probability sampling. Jadi semua unit, semua objek itu memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel ya.
Nah, jadi kalau misalkan di dalam dunia konstruksi, orang teknik sipil nih, misalkan dia dikirim besi ya, besi untuk beton misalnya, untuk pacat, maka dia ingin meneliti dulu apa benar nggak ya ini besinya dia punya kekuatan. Maka begitu dikirim besi yang banyak, maka kita ambil sampel besinya dengan menggunakan probability sampling. Artinya semua besi itu dia punya peluang yang sama untuk diambil sampelnya, ya, untuk diambil sampelnya. Nah, di dalam probability sampling itu ada beberapa jenis, ada 4 jenis. Satu ada simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling, systematic sampling. Ya, nah itu jenis-jenisnya. Jadi semua populasi punya kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Kemudian yang pertama kita bahas ada simple random sampling. Ini artinya sampling acak sederhana. Apa ya sampling acak sederhana? Pada prinsipnya sampel acak sederhana ada suatu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak. Ya. Untuk menjamin keacakan biasanya dibantu dengan bilangan acak atau random numbers. Cara ini hanya dilakukan apabila populasi yang dikajinya homogen. Ya. Jadi cara ini yang dilakukan apabila populasinya homogen, sehingga semua elemen, semua unit ya yang ada pada populasi akan bisa diambil, punya peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Ya. Contoh yang paling sederhana pada saat kita minum ya, pada apakah minuman yang ada di dalam gelas manis atau tidak. Nah, kita tidak usah, kita ingin mengambil ya, kita ingin mengambil sampel ya, cukup mengambil apakah bagian bawahnya atau bagian atas dari gelas pakai sendok ya. Kalau misalkan bagian atasnya manis atau bagian bawahnya manis ya berarti kan itu sudah mewakili kan itu ya. Jadi mencerminkan ya, dia mewakili populasi gitu ya. Jadi sampel yang harus diambil itu dia harus mewakili populasi ya. Jadi kita aduk proses segala macam itu homogenitas populasinya kan seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Atau kasih nomor misalkan ya. Misalkan kita pakai nomor random number bisa. Misalkan kita bikin nomor, ini populasinya ada 1000, kita bikin nomor 1 sampai 1000. Kemudian ya. Kemudian udah ada nomor 1 sampai 1000, kita acak seperti arisan kocok misalnya. Jadi setiap populasi kita beri nomor. Misalkan ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, misalkan bola ya, tadi bola, kita kembali ke bola ya. Atau manusia boleh juga sih sebenarnya, kan bola misalkan. Bolanya kasih nomor. Bola nomor 1, bola nomor 2, bola nomor 3, bola nomor, kemudian kita di kertas bikin nomor seperti arisan. Ya. Nah, kita kocok. Kemudian kita keluarkan ya. Setelah dikeluarkan ternyata yang keluar nomor 60. Berarti kita ambil bola yang yang sudah dikasih nomor 60, kita ambil, itu yang dijadikan sampel gitu. Sama juga pada proses misalnya kalau manusia. Misalkan begini. Dari Sabang sampai Merauke ya, dari Sabang sampai Merauke ada TPS nih. Kita kasih nomor TPS-nya. Kita kasih kode ya, kasih nomor lah gitu ya. Mulai dari TPS nomor 1 sampai TPS nomor 300.000 misalkan. Misalkan TPS nomor 1 mulai dari Sabang, kecamatan anu kan ada ya gitu ya. Kecamatan anu kan gitu. Kecamatan, tiap kecamatan kita kasih nomor ya. Nah, kemudian kita kocok ya. Kita ingin membutuhkan 1000 TPS ya, kita kocok aja ya. Kita kocok, nanti yang keluar mana kan seperti itu ya. Nah itu ada sampling acak sederhana. Selanjutnya ada sampling strata. Jadi sampling strata ini ya bisa, tadi kalau misalkan sampling acak itu satu, datanya harus homogen ya, populasinya harus homogen. Ternyata tidak selalu populasi yang dikaji mempunyai sifat homogen. Nah, pada sampling strata ini tidak harus selalu datanya homogen. Bisa aja datanya dia heterogen. Contoh gaji karyawan ya. Nah, kita kan tahu ya, ada gaji karyawan yang tingkat menengah, ada tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat atas kan gitu. Itu kan dia heterogen.
Jadi dalam sebuah perusahaan ada yang gajinya tingkat atas itu misalkan direksi, ada yang tingkat menengah misalkan dia kepala unit, ada yang tingkat bawah misalkan karyawan biasa. Itu kan gajinya dia berbeda. Nah, berarti itu kan datanya heterogen. Itu dilihat dari sisi gaji gitu ya. Dilihat dari sisi pendapatan. Nah, itu dia heterogen kan. Nah, kemudian kita ingin meneliti. Ya. Nah, bisa kita ambil sampelnya dari tiap tingkatan ya, dari tiap tingkatan gaji misalnya ya. Nah, misalkan PT XYZ di sini tidak dapat melakukan pengumpulan data secara sampling random sederhana tadi ya. Nah, jadi pada prinsipnya membagi populasi atas beberapa strata yang bersifat homogen. Jadi kita bagi dulu ke dalam tingkatan-tingkatan misalnya. Nah, ini ada saya. Nah, ini. Jadi PT XYZ mempunyai 1000 karyawan dibagi dia 3 stratum, golongan atas 500, golongan menengah 2500, golongan bawah 7000 kan nih. 2500 dengan 7000. Nah, kita golongkan kan gitu ya. Itu bikin strata kan. Nah, kita ambil dari golongan atas berapa, misalkan 5 orang, dari golongan menengah 25 orang, dari golongan bawah 70 orang, dan dari golongan menengah 25 orang ya, untuk dijadikan sampel ya, untuk dijadikan sampelnya. Nah, sehingga jadi di sini jumlah sampelnya adalah 100 orang. Nanti kita akan tahu bagaimana teknik menentukan banyak sampel. Nah, ini masih sampling strata ya. Jadi dari populasi kita bagi kelompok. Nah, itu udah bagi strata ya, ada strata atas, strata menengah, strata bawah. Ini kalau ini lihat dari pendapatan ya. Oke, kita lanjut. Ini sampling cluster ya. Jadi kita bagi klaster. Biasanya ini kalau sampling cluster itu dalam satu kecamatan lah gitu ya. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap produk A pada sebuah kecamatan misalnya. Nah, kan di kecamatan itu kan kita bagi-bagi, ada klaster misalkan ada kelurahan. Jadi ada klasternya kelurahan, kemudian ada klasternya RW, ada klasternya RT kan gitu ya. Nah, kita bikin beberapa klaster ya, klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, klaster 5 gitu ya. Nanti tiap klaster kita ambil sampelnya ya. Nah, kita ambil sampelnya. Tentunya misalkan kalau misalkan klaster dari klaster 1 ya. Kalau sekarang kan kalau perumahan dia sudah dibagi bentuk-bentuk klaster kan gitu ya. Klaster Andalus, klaster Cemara, klaster Pinus kan seperti itu ya. Nah, kita masing-masing klaster kita ambil sampelnya, tergantung kepada banyak sedikitnya penghuni klaster kan seperti itu, sehingga kita bisa menentukan berapa banyaknya sampel yang diambil. Kemudian ada sampling sistematis ya. Kalau sampling sistematis itu ya seperti ini contohnya ya. Kita ingin meneliti persepsi konsumen terhadap kemasan terigu. Nah, siapa yang diambil menjadi responden atau yang menjadi objek penelitian? Nah, di sini si supermarket tersebut menentukan, atau si peneliti menentukan bahwa yang menjadikan responden itu adalah mereka yang datang pertama adalah konsumen kelima gitu ya. Ditentukan konsumen yang pertama adalah konsumen kelima. Jadi yang diambil datanya itu setiap konsumen yang kelima dan kelipatannya diambil datanya. Misalkan ini konsumen kelima, nah diambil datanya. Berikutnya nanti ada yang konsumen ke-6 nggak usah diambil datanya, konsumen 7 nggak usah diambil. Nanti konsumennya ke-10 diambil datanya, ditanya pakai angket segala macam kan gitu ya. Nah, bisa pakai angket, bisa wawancara dan seterusnya. Selanjutnya ini ada ukuran sampel. Nah, sampel size tadi sudah bicara kan. Kenapa di sini kalau misalkan 500 sampelnya yang diambil 5 kan gitu. Kenapa seperti itu? Kita ingin bicara ukuran sampel. Jadi kalau misalkan populasinya ada 1000 ya. Nah, kalau kita mau melakukan penelitian dengan menggunakan metode sampling ya, Anda berapa kalau populasinya 1000 berapa yang harus diteliti? Kalau misalkan datanya populasinya homogen gitu ya. Kalau datanya heterogen berapa, kalau datanya homogen berapa. Nah, tadi ketika kita belajar tentang teknik sampling itu kan kapan kita metode yang digunakan kalau datanya homogen pakai random sampling.
Kalau datanya heterogen pakai menggunakan stratified strata gitu ya. Nah, jadi teknik pengambilan sampel itu juga berdasarkan kepada jenis populasinya, apakah dia homogen atau dia heterogen. Nah, tadi sudah dijelaskan ya homogen dan heterogennya. Selanjutnya, kita ukuran sampel ini berapa ukuran sampelnya ya. Penentuan ukuran sampel itu dia dipengaruhi oleh tingkat variasi dalam kelompok, tingkat kesalahan yang ditoleransi, dan tingkat kepercayaan. Nah, ya. Jadi kalau ketiga ini tidak terpenuhi, maka sampling yang kita ambil tidak sah kan. Karena kan kadang-kadang kan begini, ketika pemilu kita kan ketika pemilu ada rame ya, yang suatu lembaga survei A dia mengeluarkan pernyataan bahwa calon ini yang menang. Kalau nomor 1 misalkan yang menang. Tetapi lembaga survei yang lain, mayoritas lembaga survei memenangkan nomor 2 misalkan seperti itu. Nah, kemungkinan yang lembaga survei yang memenangkan calon nomor 1, kemungkinan kalau dia menggunakan metode kalau dia menggunakan quick count dengan menggunakan sampel, kemungkinan sampel yang dia diambil dia tidak variasi ya dalam kelompok, atau dia tingkat kesalahan yang ditoleransinya ya kurang ya, atau tingkat kepercayaannya juga tidak ada ya. Nah, jadi tingkat variasi dalam kelompoknya tidak ada ya. Jadi bisa aja dia hanya untuk kepentingan satu kelompok atau dia dibayar satu kelompok, bisa aja. Makanya dia diambillah sampelnya itu diambil dari basis-basis pendukung nomor 1 ya. Misalkan nomor 1 ini pendukungnya paling banyak di mana kan gitu ya. Oh di daerah A, B, C, D ya. Maka sampel yang diambil itu di daerah-daerah itu gitu ya. Sampel yang diambil itu di daerah-daerah tersebut. Sehingga pastilah dia pasti nomor. Nah, di sana berarti tidak ada variasi dalam kelompok gitu ya. Jadi ya itulah teknik pengambilan sampel yang salah ya. Teknik pengambilan sampel yang salah. Ya. Kemudian ya hal-hal yang harus diperhatikan ya. Ketika kita melakukan penelitian dengan menggunakan sampel, maka semakin besar sampel itu semakin bagus ya. Artinya peluang melakukan kesalahannya semakin kecil gitu. Ya, semakin kecil. Kan begini, penelitian itu yang paling bagus adalah penelitian terhadap populasi kan gitu ya. Kalau kita melakukan penelitian terhadap populasi ya, pasti tingkat kesalahannya pasti sangat minim gitu. Kalau kita melakukan penelitian terhadap populasi, mungkin saja zero error gitu ya, tidak ada kesalahan gitu kan. Kalau kita melakukan penelitian terhadap populasi, ya karena yang diteliti ya populasi kan gitu, ya. Nah, semua orang ditanya gitu ya. Nah, tetapi kalau kita menggunakan penelitian terhadap sampel, ya, nah tadi ya, maka dia pasti ada peluang kesalahannya, maka suka ada errornya gitu, margin error kan, ya. Margin errornya misalkan 1%, ada yang 2%, ada yang 3%. Kalau misalkan kita lihat pada perhitungan cepat itu biasanya kan suka ada margin error. Calon A mendapatkan suara sekian persen dengan margin error sekian persen kan gitu. Makanya di dalam quick count itu dia tidak menyebutkan angka pasti perolehannya. Ya, dia selalu menyebutkannya adalah persentase. Karena data yang diambil itu bukan data yang bukan data yang asli dari setiap TPS, tapi dia data perwakilan dari populasi gitu. Jadi bukan data yang ya diambil tiap ini ya. Dan bukan data yang sebenarnya ini kan ya, menggambarkan hasil sebenarnya gitu ya. Jadi kalau quick count itu bukan menggambarkan hasil yang sebenarnya, yang realnya, karena yang realnya itu mesti dengan menggunakan sensus kan ini ya. Jadi kalaupun kita mau menggunakan sampel karena datanya terlalu banyak dan sudah diketahui datanya homogen ya, kita menggunakan sampel, makin banyak sampel yang kita ambil itu makin kecil tingkat kesalahannya. Kemudian jenis penelitian yang digunakan, jadi jenis penelitian kita yang digunakan apa ya. Misalkan ini mah penelitiannya misalkan penelitian A ini cukup sampelnya sedikit saja kan gitu ya. Tingkat kepercayaan yang digunakan ada yang 95%, 99% ya. Nah, jadi kalau misalkan
tingkat kepercayaannya 99%, ya berarti lebih banyak, lebih bagus kan misalkan gitu ya. Kemudian tingkat signifikan dan kondisi keseragaman yang diteliti ya, atau homogenitas tadi kan gitu. Nah, ini ukuran sampel atau sample size. Jadi untuk menentukan ukuran sampel kita bisa menggunakan tabel. Ada tabel Isaac and Michael atau Smith ya. Jadi berdasarkan, lihat aja tabel. Kalau populasinya 100, sampelnya sekian. Nah, itu tabel Isaac dan Michael. Kemudian ada model Kresge ya, menggunakan tabel Kresge atau Morgan, Robert atau Theriot. Atau kita menggunakan nomogram Harry King gitu ya. Nah, jadi menggunakan tabel nomogram Harry King. Kalau tabel Isaac dan Kresge itu tinggal lihat aja populasinya berapa, maka sampelnya sekian. Itu kalau menggunakan tabel Isaac dan Michael atau tabel Kresge. Tetapi kalau menggunakan nomogram Harry King, itu kita harus berlatih lagi ya. Karena ada tidak hanya lihat tabel kan, kita harus melakukan perhitungan juga ya. Kemudian menggunakan rumus Slovin ya, atau menggunakan rumus Cochrane. Ada juga menggunakan rumus Kresge. Oke, kita lihat satu-satu ya. Nah ini ya. Ini ukuran sampel penelitian berdasarkan proporsi tabel Isaac atau tabel Michael ya. Jadi menentukan ukuran sampel ya berdasarkan tabel Isaac atau Michael ya, lebih mudah karena ditentukan tingkat kesalahannya. Di sana ada 1%, 5%, 10% ya. Nah, oke, kita lihat tabel Michael atau tabel Isaac ini. Oke, nah ini tabel Isaac ya. Jadi tabel Isaac ini kalau populasinya 10 dengan tingkat kesalahannya 5% misalkan ya, dengan tingkat kesalahannya 5% yang diambil, maka populasinya semuanya gitu. Saya lihat kalau berdasarkan tabel Isaac, kalau populasinya di bawah 100, maka yang diteliti sampelnya itu harus semuanya gitu ya. Kalau misalkan populasinya 95, maka yang diteliti harus semuanya, kata Isaac seperti itu. Kalau misalkan populasinya ada 100, maka kalau tingkat kesalahannya 5%, maka yang diambil adalah 81 orang ya. Atau ada 100 populasi, mau diambil misalkan 10%, tingkat kesalahannya 10%, maka banyaknya populasi yang diambil itu adalah 51 orang. Nah, ini ada 51 orang ya, kemudian ada 81 orang. Kenapa 81, kenapa 51? Ini tergantung kepada tingkat kesalahan ya. Nah, kalau tingkat kesalahannya 5%, 81 kan itu ya, karena semakin banyak, tadi katakan semakin banyak sampel semakin bagus ya. Nah, maka tingkat kesalahannya kan semakin kecil gitu ya. Kemudian semakin sedikit sampelnya berarti tingkat kesalahannya semakin besar. Makanya kalau 100 orang diambil sampelnya 51 orang, berarti kan tingkat kesalahannya di sini 10%, kata Isaac seperti itu. Dia sudah menggeneratnya seperti itu kan gitu ya. Jadi kalau ada 100 mahasiswa ingin diteliti dari 100 mahasiswa itu diambil cuma 51, maka itu tingkat kesalahannya adalah 10% kan gitu. 10% gitu ya. Kemudian ini menurut tabel Kresge gitu ya. Jadi tabel Kresge N itu adalah populasinya ya. Ini menunjukkan populasi, ini populasi. Ini populasi, N populasi, S sampel gitu ya. Jadi kalau populasinya ada 10, sampelnya 10 gitu kan. Kalau populasinya ada 60, sampelnya 62. Nah, di sini si Kresge tidak menggambarkan tingkat kesalahan. Mau ke tingkat kesalahannya 5%, mau ke tingkat kesalahannya 10%. Pokoknya kalau misalkan populasinya ada 70 ya, ada 85 ya berarti kan sampelnya 70 kan, seperti itu. Oke, selanjutnya ya, ini ada nomogram Harry King ya. Nah, ini nomogram Harry King. Nah, ini ada garis merah-merah. Nah, ini jadi kalau nomogram Harry King itu menentukan sampelnya itu dia harus pakai ini lagi. Misalkan kita punya 200 orang, 250 orang. Nah, ini kan 250 di sini. Tingkat kesalahannya 10%. Nah, ini. Jadi nanti dari angka 200 kita tarik garis yang melewati
ke angka yang melewati angka 10 gitu ya. Nanti jatuhnya lurusnya di sini 20. Berarti diambillah 20 orang gitu, sampelnya. Maka diperolehnya 20 orang sampelnya, kan seperti itu. Ya. Nah, 20 orang. Nah, ini dia diambilnya dari 200, berarti cara ngitungnya 20% kali 250 berarti 50 orang kan gitu ya. Nah, 50 jumlah sampelnya 50 orang ya. Nah, jadi 20 kali 10% ya. Jadi 20, karena jatuhnya di angka 20% ya. 20% kali 250. Nah, contoh yang lain misalkan ya. Saya punya populasinya 300 dengan 10% misalkan ya. Dengan 10 tingkat kesalahannya 10%. Jadi dari sini tarik ke atas, sorry ya. Ini harus lurus misalkan ya, jatuhnya di sini misalkan ya. Kalau saya tarik, sorry ya. Tarik sini. Tarik. Nah, berarti kan ini 10%, berarti 10 kali 300 ya. Berarti 30 orang. Nah, seperti itu. Ya. 30 orang. Nah, jadi tarik seperti itu untuk menggunakan nomogram Helling. Selanjutnya dengan menggunakan rumus Slovin ya. Kalau ini turunan rumus Slovin, ini nggak usah diupload. Nah, rumus Slovin itu yang akhirnya ini rumus Slovin ya. Ukuran sampel S n per n dikali d kuadrat plus 1. N nya sudah ada, Z nya sudah ada, ukuran N nya ukuran populasi sudah ada, proporsi sudah ada. Ini contoh rumus Slovin ya. Contoh penggunaan rumus Slovin dalam menentukan banyaknya sampel ya. Nah, jadi kalau ada populasinya 1000 ya, kemudian akan dilakukan survei terhadap 1000 orang itu ya, maka dari 1000 orang itu akan diambil 286 orang untuk dijadikan sampelnya ya. Kemudian ada rumus Cochrane ya. Nah, ini ada rumus Cochrane. Ini rumusnya Cochrane yang agak rumit sekali ya. Nah, kemudian ini cara hitungan menggunakan rumus Cochrane ya. Nah, ini sebagai latihan bisa dikerjakan. Mungkin itu ya untuk materi kali ini. Mudah-mudahan ada bermanfaat ya bagi mereka yang sedang mempelajari tentang statistika, terutama tentang metode sampling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.